Berjumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Percaya kepada Kristus yang telah bangkit menjadi satu kekuatan di tengah-tengah hidup kita. Iman kita bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam perjalanan iman kami untuk semakin mengenal Engkau. Banyak hal yang kami jumpai, banyak hal yang kami alami, dan semakin kami mengalami kasih Tuhan, kami semakin mengerti kehendak Tuhan. Berkatilah hidup kami Bapa, untuk kami terus percaya kepadamu dan mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami untuk mendengar suara-Mu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Tidak melihat namun percaya. Suatu hari ada seorang anak bertanya kepada papanya, "Pak, apakah bulan itu yang sering kita lihat pada malam hari itu betul-betul ada? Dan bagaimana kita bisa sampai ke bulan? Naik apa kita untuk kita bisa sampai ke bulan? Lalu bulan itu kan kelihatannya hanya malam hari, siang hari dia sembunyi." Lalu sang ayah melihat kepolosan anaknya, dia katakan, "Nak, bulan itu siang dan malam sebenarnya ada. Kalau siang sinarnya kalah dengan matahari, tetapi kalau malam karena gelap, jadi sinarnya menjadi terang menerangi bumi ini. Lalu Tuhan ciptakan juga matahari untuk menguasai siang dan bulan untuk menguasai malam. Lalu untuk mencapai ke bulan, ya kita harus pergi naik ke sana, ada naik pesawat, naik jet pergi ke bulan." Lalu anak katakan, "Bisa nggak kita piknik ke bulan?" "Oh bisa," kata sang ayah. Lalu dengan rasa tidak percayanya, sang anak masih berpikir, "Benar ya, kita bisa piknik di bulan. Lalu kita naik pesawat yang seperti apa ya yang bisa sampai ke bulan?" Lalu di tengah keraguan-raguannya, sang ayah menceritakan bahwa sudah pernah ada astronot yang pergi ke bulan, Neil Armstrong dan kawan-kawan. Lewat cerita ini, Bapak Ibu serta saudara-saudari, kadang kalau kita tidak melihat sendiri, kita tidak percaya. Ada sesuatu yang terjadi, kalau kita tidak melihat dengan kepala kita sendiri, kita tidak percaya. Kita butuh pembuktian. Lalu dalam peristiwa penampakan Tuhan Yesus sesudah kebangkitan, ada murid Tuhan Yesus yang masih ragu-ragu, bimbang dan tidak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit. Salah satu murid itu adalah Thomas. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 dan 25 demikian bunyi firman Tuhan. "Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, 'Kami telah melihat Tuhan.' Tetapi Thomas berkata kepada mereka, 'Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya.'
Thomas katakan ini kepada murid-murid lain yang sudah melihat bahwa Kristus betul-betul bangkit. Dalam keadaan yang galau, ragu karena antara percaya dan tidak, lalu dia juga butuh pembuktian bahwa Kristus sudah bangkit. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan tidak membiarkan Thomas dalam keraguan-raguannya. Akhirnya 8 hari kemudian, ketika murid-murid berkumpul di satu tempat, Tuhan Yesus menampakkan diri. Damai sejahtera bagi kamu. Lalu dia panggil Thomas, ini aku. Lihatlah tanganku, lihatlah lambungku. Akhirnya Thomas menjadi percaya. Ya Tuhan, Engkau adalah Allahku. Pengenalan Thomas mungkin selama ini, selama dia menjadi murid Kristus, dia mengenal Kristus seorang guru yang baik. Lalu seorang guru saja tidak cukup. Pengenalan dia akhirnya menjadikan dia bahwa Kristus betul-betul Mesias, Allah yang datang dari surga dan juru selamat manusia. Lewat pengalaman hidup Thomas, Tuhan Yesus katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kita tidak melihat Tuhan secara kasat mata, tapi kita percaya Tuhan kita yang sudah mati dan bangkit pada hari ketiga adalah Dia benar-benar Allah yang hidup. Karena Allah kita yang sudah bangkit dari kematian dan Allah kita Allah yang hidup, maka kita saat ini boleh menikmati pemeliharaan Tuhan. Meskipun kita tidak bisa melihat seperti Thomas, tapi kita memiliki iman percaya yang sungguh kepada Tuhan. Dan pengenalan kita kepada Tuhan merupakan satu proses untuk semakin hari kita semakin mengenal Tuhan. Pagi ini Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kita tidak bisa melihat secara kasat mata, fisik, tapi kita bisa merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas diri kita, keluarga kita, gereja kita, dan bangsa kita. Kiranya kita terus merasakan bahwa Kristus hidup, Kristus hadir, Kristus memberi, dan Tuhan Yesus menopang hidup kita. Dan ini kita rasakan setiap saat pada suatu tempat, pada satu kondisi apapun. Karena Allah kita adalah Allah yang Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, dan Allah yang selalu menyertai kita. Kiranya Tuhan menolong untuk kita terus merasakan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Engkau adalah Bapa kami, Allah kami yang kudus, Tuhan dan Raja kami yang mati dan bangkit, tapi Allah yang hidup. Karena Engkau hidup ada hari esok, karena Engkau hidup ada harapan bagi kami. Terima kasih Bapa, tuntun kami senantiasa untuk kami terus hidup di jalan Tuhan dan merasakan penyertaan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Inilah hidupku, ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku